berangkat dari awal, saya Umar bin Barmawi, Sekretaris Fraksi PKB DPRD Provinsi Banten, yang juga Sekretaris Wilayah PKB Provinsi Banten. Kami menyambut kedatangan dari rekan-rekan pensiun dan permasalahan-permasalahan yang memang nanti akan disampaikan oleh para juru bicara terkait dana pensiun sehatnya Krakatau Steel, yang mana rekan-rekan pensiun ini ingin kembali kejayaan Krakatau Steel seperti dahulu. Yang hadir pada hari ini Bu Imas, Gus Rifi, dan Pak Nasim adalah mereka-mereka tokoh-tokoh yang dulu pernah menduduki sebagai manajer di Krakatau Steel dan juga direktur operasional Krakatau Steel dan juga direktur utama di Krakatau Tirta, Pak Alugoro, yang mana mereka ini membawa aspirasi sekitar 6.100 pensiun yang ada di Krakatau Steel. Mungkin prolog dari saya hanya seperti itu. Saya aturkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada teman-teman dari fraksi PKB DPR RI, Gus Rifki, yang meluangkan waktu untuk menemui rekan-rekan dari pensiun Krakatau Steel. Kami persilahkan Pak Rosid sebagai ketua. Saya ditunjuk juru bicara oleh ketua umum kami, Pak Suryanto, untuk menyampaikan aspirasi. Jadi sebelum sampai ke pokok permasalahan, bahwa Krakatau Steel ini mengadakan program dana pensiun, ya, namanya dana pensiun Krakatau Steel, dengan program PPMP, program pensiun manfaat pasti. Akan saya berikan beberapa poin, ya, aspirasi untuk mohon dukungan, ya, disampaikan pada saat RDP dengan baik Danantara maupun Krakatau Steel. Pertama, kami minta penyelamatan dan penyehatan dana pensiun Krakatau Steel dan keberlangsungan program manfaat pensiun, jadi tetap berlangsung, ya. Pertama, di situ di poin pertama ini ada dua yang kami garis bawahi untuk dipenuhi oleh Krakatau Steel. Pertama, pembayaran kewajibannya, iuran tambah supaya dana pensiun itu bisa sehat lagi. Yang kurang lebih kewajibannya itu defisitnya itu 1T. Ya. Kedua, yang jadi kendala beban pendiri itu memasang bunga teknis itu 10,5%. Itu sebenarnya membebani pendiri, sebaiknya diturunkan jadi 7,5 dengan kondisi aktual ini, Pak. Nah, poin kedua, pengembalian kalau sudah itu supaya segera juga dikembalikan kenaikan manfaat pensiun 5% per tahun, karena kami pensiunan sangat berat. Harga-harga tidak bisa kami di luar kendala kami, sementara daya beli kami tetap 5%. Ketiga, kalaupun KS belum waktunya untuk mengembalikan 5% ke peraturan pensiun, itu pemberian ad hoc. Ad hoc itu sementara, tapi setara dengan 5%. Itu nyamping, tidak masuk ke 5%, nyamping. Supaya tidak tergerus daya beli kita ini. Nah, dan itu pernah dilakukan di 2021-2022 itu ada pemberian ad hoc namanya manfaat lain tunai, tapi 2003 Januari dihilangkan. Nah, itu kalau belum mampu mengembalikan persen tahun ini. Terakhir, keempat, pensiunan ini, Pak, walaupun sudah tidak aktif, memberikan dukungan penuh agar pemerintah, ya, mendukung keberlangsungan PT Krakatau Steel, perusahaan baja satu-satunya milik negara, ya, kebanggaan kita, karena termasuk modern industri. Semua industri bisa berjalan karena ditopang oleh industri baja. Baik konstruksinya itu kalau nggak ada baja, ya, belum kita temukan dari plastik bisa jadi ini, kan. Jadi harus ini. Itu, Pak, yang bisa sampaikan. Mohon maaf, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Mohon maaf, saya lupa nama saya Rasid, ya, Abdul Rakir Rasid, tapi biasa Rasid, sebagai juru bicara yang ditunjuk oleh ketua umum kami. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak. Bapaknya? Rasid. Oh. Ketua umumnya nggak ikut ya? Oh, oke. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelumnya awalnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Umar yang telah mengantarkan kami ke fraksi PKB. Yang kami hormati Pak
Nasim Khan, Gus Rifki dan Bu Imas serta Pak Khalil. Jadi mungkin secara singkat bahwa KS ini rugi sejak tahun 2012 dan sampai tahun 2019. Pertama kali KS itu untung di tahun 2020, Bu. Untungnya sekitar 300 miliar. Kenapa KS di tahun 2020 itu bisa untung? Karena Krakatau Steel menghilangkan kenaikan pensiun kami yang sudah dijamin, yang seharusnya setiap tahun itu naik 5%, tapi itu dihapuskan. Banyak 5%. Jadi dengan menghapuskan 5% itu kewajiban KS hilang 1,5 triliun. Dan itu dibalikkan menjadi pendapatan. Artinya KS itu pada saat tahun 2020 kalau tidak menghilangkan 5% itu masih rugi, karena setelah hilang itu 5%, itu untungnya cuma 300 miliar. Artinya ini adalah pengorbanan kita semua yang sudah bekerja 30 tahun, yang sudah mengiur selama 30 tahun, kita sudah pernah berkorban. In the first time, KS itu profit itu sebenarnya adalah karena menghilangkan kenaikan pensiun kami yang 5%. Kemudian saat ini juga KS sedang berjuang untuk bisa laba kembali, dan ini alhamdulillah pada tahun 2025 lalu sudah mendapatkan haircut, Bu ya, haircut sampai 80% dari bank. Sehingga nanti kalau melihat di berita Krakatau Steel itu untung di tahun 2025 itu 400 juta US dollar. Tapi itu mostly karena mendapatkan haircut. Artinya cash-nya itu juga tidak ada seperti cash kami di tahun 2020. Nah, kalau bank itu mau memberikan haircut 80%, tapi sebenarnya dia sudah untung, Bu, karena mungkin Krakatau Steel sudah mencicil dan bank sudah menerima bunganya udah bertahun-tahun. Artinya kalau dia kehilangan pokok 80% itu cukup, mungkin dia masih untung gitu ya. Kemudian langkah yang kedua adalah kalau nggak salah direksi itu melakukan pemotongan gaji pokok beliau itu 20%. Tapi itu dengan catatan 20% itu akan dibayarkan kembali kalau KS untung. Nah, kami belum melihat Krakatau Steel itu melakukan efisiensi yang maksimal, di mana karyawan yang di PHK pun itu mendapatkan golden sick hand, Pak. Namanya golden pasti bagus. Nah, kami yang pensiunan itu ditawari boleh mengambil pensiun sekaligus, tapi dipotong 50-60% dari hak kami seharusnya. Di mana kami ini uang pensiunannya itu berkisar, ada yang di bawah 1 juta itu 160 orang. Sampai yang di atas mungkin sekitar 10 jutaan lah gitu, Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kami ditawarin, namanya programnya LSW, Lump Sum Windows Program, itu besarannya menghaircut seperti Krakatau Steel minta haircut kepada bank, tapi bank itu sudah mendapatkan kenyang dengan bunganya. Kami yang sudah 30 tahun, yang notabene sudah senior-senior udah tadi, kalau pendapatannya 1 juta, berarti pensiunan itu hanya menerima 50 juta, Bu. Dan sudah tidak menerima lagi pensiun bulanan. Nah, kalau dia tidak bisa mengelola uang 50 juta itu dengan baik, mungkin 5 tahun juga sudah habis. Dan itu nanti akan menjadi fireback lagi ke direksi KS, demo lagi, dan lain sebagainya. Jadi, usulan kami, pertama, kalau bisa 5% itu dikembalikan, karena itu adalah pengorbanan, dan dulu janji Pak Dirut sebelum Pak Akbar dan Pak Purwono, janjinya nanti akan dikembalikan lagi. Dan yang kedua, kalaupun Krakatau Steel menawarkan program lump sum sekaligus, tolong haircut-nya jangan 50-60%. Uang direksi saat ini yang aktif saja hanya dipotong 20%, dan itu dengan catatan nanti akan dikembalikan pada saat KS-nya sehat. Jadi yang di dalam pikiran pendiri atau direksi ini, jangan yang paling mudah ini orang-orang pensiun yang udah tua-tua, yang lemah segala macam, ini yang paling gampang dipotong sampai 60%. Kalau Bapak Ibu empati kepada kami, mungkin kalau melihat saya sih mungkin
sehat Masih ya, segar. karena saya baru setahun. Tapi Masih subur. yang di lapangan itu Bu, 6.100 itu pensiunan tiap bulannya tuh ada yang di bawah 1 juta, yang saya bilang 160 orang. Saya kalau pengen ini santai-santai ngapain saya harus ikut-ikutan ke sini segala macam, mendingan tadi udah subur sehat gini ngapain gitu ya. Tapi belum lihat, saya dulu kebetulan mantan sekjen Serikat KS yang pertama Pak, dan terakhir saya menjadi dirut subholdingnya di KS. Jadi terpanggil ini, aduh kayaknya nih teman-teman Teman-temannya ya. jiwa serikat karyawan saya kembali lagi gitu. Tapi sebenarnya ya saya tahu lah KS juga lagi susah. Tapi ya Mbok Yao, jangan yang paling mudah untuk disingkirkan itu yang didulukan gitu loh. Karena efisiensi di KS sendiri belum maksimal. Pejabat-pejabat dan yang bekerja di KS sendiri mungkin tidak dipotong tidak lebih dari 20%. Kami malah dipotong 60%. Tapi memang beliau-beliau mengatakan ini kan penawaran Pak Lugoro gitu kan. Ya, tapi penawaran di balik itu ini mereka ngomong ini kalau nggak diambil 3 tahun lagi akan habis duitnya. Ketakutan semua Pak yang di bawah. Jadi penawaran tapi di baliknya ada semacam mengancam ketakutan gitu. Ini cepat diambil gitu. Mungkin secara singkat seperti itu. Jadi kami mengucapkan terima kasih pada fraksi PKB dan insya Allah kami akan selalu ingat penerimaan hari ini dan nanti di tahun 2029 juga kita akan selalu ingat. Termasuk fraksi yang paling responsif dalam menerima kami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.